Memasuki pintu hitam yang tersembunyi di balik air terjun, Sutomo mendapati dirinya berada di lantai 53. Karena ketinggian telah lebih rendah dibandingkan dengan lantai sebelumnya, telinganya akhirnya berhenti berdenging. Mulai dari sini, para orc akan keluar dari seluruh klan. Burung-burung di sana cukup menakutkan. Saya pikir Camil akan baik-baik saja, tetapi Anda dan saya harus mulai lebih berhati-hati, Gam. Lembah itu adalah rumah bagi burung-burung besar yang suka mencengkeram orang dengan cakarnya yang besar sebelum membawanya tinggi-tinggi ke langit dan menjatuhkannya. Secara universal tidak disukai oleh para petualang, karena mereka sering harus menggunakan fly untuk menghadapinya. Karena Camil cukup mahir dalam manuver udara, dia berada dalam bahaya kecil, namun, ada saat-saat di mana dia tidak bisa melepaskan diri dengan mudah. Karena dia baru saja diusir oleh Sutomo, dia saat ini berjongkok dengan gugup di lantai, berdoa agar jika seekor burung datang, itu akan menggantikan Gam. Setelah menyiapkan ramuannya, dia melihat ke langit dan melihat Camil, terbang dalam bentuk manusia. Di belakangnya, dia juga melihat sebuah tempat, yang tampaknya tumbuh semakin besar. Saat Camil mendekat, tempat itu sekarang cukup besar bagi Sutomo untuk mengidentifikasi apa itu. Itu adalah seekor burung. Sutomo menoleh ke Gam dan berbicara. Waktu latihan. Camil mendarat di sebelah mereka, menyeringai. Burung jelek itu mengitari mereka dari atas, memeriksa ketiganya, sebelum menukik ke bawah pada Sutomo, dengan kuat menggenggamnya di sisi tubuhnya. Sutomo. Suara Gam segera memudar saat dia diangkat lebih tinggi oleh burung itu. Sutomo tidak bisa lagi bergerak, seolah-olah dia telah diikat dengan tali. Menggerakkan matanya ke sekeliling, dia mencoba menyadari situasinya. Ketika Sutomo akhirnya tenang, dia disambut oleh pemandangan yang mirip dengan yang Anda lihat dari kincir Ria. Setelah mengeluarkan raungan besar, burung itu mengirim Sutomo terbang ke arah yang berlawanan, jatuh lebih dulu. Apa ini? Apa ini? Mulai berputar dengan cepat, Sutomo tidak bisa melakukan apa-apa selain panik di udara. Seolah-olah dia berada di dalam mesin cuci. Menstabilkan sedikit, tongkat putih di tangannya mulai terlihat. Berkonsentrasi, dia berteriak. Terbang. Segera setelah itu, tubuhnya perlahan mulai terangkat oleh angin di bawahnya, tetapi segera berhenti. Meskipun momentumnya sedikit melambat, dia masih akan mati pada tingkat ini. Sutomo mulai berpikir. Di bawah ketakutan akan kematian, Sutomo tidak dapat berkonsentrasi dengan cukup baik untuk mengaktifkan fly. Dia mencoba beberapa kali lagi, tetapi hanya merasakan sedikit angin bertiup dari bawahnya sebelum berhenti lagi. Momentumnya terus menurun, tetapi hanya sedikit. Saat pepohonan terlihat, kesadaran Sutomo mulai memudar. Namun, beberapa saat sebelum tumbukan, Camil masuk dan menyelamatkannya. Perlahan-lahan mengurangi momentum mereka turun dengan aman menuju tanah. Sutomo bergegas ke tanah. Sutomo, bisakah kamu terbang coba lagi sendiri? Sutomo terkejut melihat wajah Camil, yang tiba-tiba berada tepat di sebelahnya. Setelah beberapa saat, angin mampu menopang tubuhnya, dan dia meninggalkan pegangan Camil. Bagaimana itu ini seperti berenang di udara, kan? Petik 2, petik 2. Sutomo turun lagi ke tanah sambil mencoba menyembunyikan air matanya yang ketakutan dari Camil. Camil menepuk punggung Sutomo dengan ringan. Karena ini pertama kalinya kamu dingarai, tidak apa-apa untuk takut. Tapi pastikan kamu belajar dari ini dan lebih berhati-hati di sekitar burung lain kali, oke? Ya. Terima kasih telah membantuku. Dari wajah Camil, terlihat jelas dia merasa kasihan pada Sutomo. Dia mendekatkan dirinya ke telinga Sutomo. Dulu ketika saya masih di klan, kami akan melakukan hal ini ketika seorang pendatang baru yang nakal akan datang. Kami akan mengawasi mereka sebentar tanpa membantu, lalu kami hanya akan membantu ketika mereka mulai menangis. Ya, mari kita kembali ke Gam. Biarkan dia mengalaminya juga. Bersama Camil, yang memiliki senyum jahat di wajahnya, Sutomo bergegas menuju Gam, yang senang melihat Sutomo selamat. Kan? Sejak itu, Gam dan Sutomo akan diculik beberapa kali lagi oleh burung raksasa. Gam bisa mendarat dengan aman bahkan untuk pertama kalinya, tapi kakinya sedikit terluka. Sutomo, bagaimanapun, terus harus diselamatkan berkali-kali oleh Camil. Akhirnya, Sutomo belajar cara menggunakan fly dan bisa mendarat sendiri dengan aman. Camil mengatakan ini karena fly lebih mudah dipelajari ketika Anda hanya naik dan turun. Saat mereka mendaki jalan pegunungan yang sempit, dengan Gam di depan, mereka mendengar langkah kaki dari belakang mereka perlahan semakin keras. Sutomo melirik dua lainnya, sebelum maju di depan mereka dan menerapkan protek. Tiba-tiba,
3 ork berkulit hijau melompat keluar dan mulai berlari ke arah mereka. Para ork sedikit lebih tinggi dari Gam dan mengenakan cawat coklat muda sambil memegang pedang dan perisai kecil di tangan mereka. Tangisan menangis. Para ork diperparah oleh aura merah Gam dan mendekat lebih cepat, menebas Gam dengan tangan setebal kayu. Gam menerima serangan dengan perisainya dan dipaksa jatuh ke tanah. Gam melawan, menerjang dengan pedangnya dan menusuk separuh lengan ork, tapi itu tidak peduli. Setelah ork mendapatkan kembali pijakannya, ia menjulurkan bahunya dan menyerang lagi ke arah Gam, yang mampu menahan serangan itu. Dari belakangnya, 2 ork lainnya juga mulai menyerang Gam. Perisai bas. Gam dengan cepat mendorong ork dengan perisainya, sebelum berbalik untuk menghadapi ork lain yang dengan cepat mendekat dari sekelilingnya. Camil muncul dan mulai menyerang ork di sebelah kanan Gam. Kekuatan sampah. Pedang besar Camil mengayun ke bawah pada ork dan memotongnya seperti mentega, memotongnya menjadi 2 bagian. Partikel beterbangan dalam kebingungan saat ork berubah menjadi permata belaka. Saat Camil pergi untuk melawan ork yang telah dihancurkan Gam, Gam mengalihkan perhatiannya ke ork terakhir, yang sekali lagi menyerang ke arahnya. Alih-alih menangkis serangannya dengan perisainya, dia malah menghindarinya, menyebabkannya jatuh ke tanah. Perisai lambat. Gam mengucapkan nama keahliannya dengan suara lembut, melemparkan perisainya ke ork. Bagian tajam dari perisai itu menembus tubuh ork, sebelum dengan cepat kembali ke tangan Gam. Sayap suci. Sutomu melepaskan mantra barunya pada ork, yang sekarang memiliki lubang menganga di tubuhnya. 2 sayap putih besar mulai terbentuk di depan Sutomu. Ketika mereka sepenuhnya terbentuk, mereka dilepaskan oleh Sutomu dan bergegas ke ork, yang mati dan berubah menjadi permata. Sutomu mendekati permata hijau dan membungkuk, mengumpulkannya. Pada titik ini, mereka melihat sekilas Camil, yang kembali setelah pertarungan kemenangan melawan ork yang tersisa. Dari sisi Camil, seekor beruang iblis merah melompat keluar dari semak-semak. Itu berdiri, menunjukkan perut merahnya dan mengeluarkan raungan besar. Itu mungkin lebih tinggi dari para ork. Camil, bagaimanapun, mengabaikannya dan mulai berlari tergesa-gesa ke arah Sutomu dan Gam. Beruang iblis itu merangkak dan mulai menuju ketiga. Meskipun tubuhnya besar, ia berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga mereka tidak akan bisa berlari lebih cepat darinya. Atas sinyal Sutomu, Gam bersiap untuk menyerang beruang itu. Beruang itu melangkah mundur dan membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh hutan sebelum melibatkan Gam dalam pertempuran. Tangisannya tampaknya cukup kuat untuk menyaingi bahkan warrior hall milik Gam. Gam merasa bahwa dia tidak bisa menangani kekuatan penuh dari beruang yang menyerang, jadi dia menghindari serangan itu dengan melangkah ke kanan, dengan beruang itu menyerempet sisi perisainya. Camil sekarang mendesaknya untuk menyerang beruang itu, yang sesaat tak berdaya saat mencoba mematahkan momentumnya. Tapi saat Gam bergerak ke arahnya, dia menyerangnya dengan kaki belakangnya. Jika Gam menerima serangan beruang dengan kekuatan penuh, bahkan pada tingkat pertahanannya yang tinggi, dia mungkin akan mematahkan beberapa tulang. Tidak terpengaruh, Gam mencengkeram perisainya lebih erat dan maju ke depan lagi. Selama waktu ini, Sutomu telah memisahkan dirinya sedikit dari 2, mencari di sekitar area jika ada monster yang masih mengintai. Namun, semak-semak yang mengelilingi jalan itu cukup tebal, dan Sutomu segera harus bergabung kembali dengan mereka, tidak dapat melihat apapun. Saat Gam terus menghindari serangan beruang, Sutomu melanjutkan casting Protect sambil tetap waspada terhadap musuh yang datang. Gam memukul satu serigala dengan perisainya, tetapi serigala kedua berhasil melewati pertahanannya dan menghancurkan posturnya dan mendorongnya ke lantai sementara serigala terakhir membenamkan giginya ke dalam leggingnya. Awalnya tidak ada masalah, karena kakinya berlapis baja, tetapi akhirnya salah satu serigala mulai mencoba menggigit lehernya. Gam mencoba memutar tubuhnya ke samping sambil membuang salah satu serigala yang mengeluarkan air liur. Tebasan udara. Serigala yang menyerang Gam hampir seketika terpesona oleh mantranya. Gam segera bangkit dan menendang serigala terakhir dari kakinya, menyebabkannya mengeluarkan jeritan melengking. Gam berbalik ke arah para ork. Dia meraih salah satu tangannya, menghentikan gerakannya sambil memblokir serangannya dengan perisainya. Tentu saja, satu tangan tidak cukup, dan kaki Gam mulai menyerah pada kekuatan ork. Melepaskan pegangannya pada ork, dia dengan cepat mundur ke belakang. Berbalik, dia melihat seekor serigala menyerangnya dari sisinya. Dia menghindari serangannya dan menusuk tenggorokannya dengan pedangnya. Tiba-tiba, dia terkena pukulan kuat dari belakang dan dikirim terbang ke semak-semak. Melihat pertempuran, Sutomu mengepalkan tongkatnya. Mari kita akhiri. Lindungi 20. Tergesa-gesa 40. Saya tidak peduli dengan agro.
Sutomo membanting tongkatnya ke salah satu tengkorak serigala, menghindari serangan yang datang dari mereka sambil juga menerapkan Hell dan Protek ke Gam. Orc yang menyerang Gam telah dibunuh oleh Camil. Gam berdiri dengan cepat, pulih dengan mudah berkat penyembuhan Sutomo. Gam menyerahkan serigala terakhir kepada Camil dan mulai kembali menuju Sutomo. Segera setelah mereka memastikan bahwa semua musuh telah dikalahkan, Sutomo mulai mengumpulkan permata sebelum dia berkumpul kembali dengan dua musuh lainnya. Saat dia menyelesaikan koleksinya, dia bergabung kembali dengan Gam dan Camil, mengingat untuk tetap waspada saat dia mendaki jalur gunung.